Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mendemokan hasil dari replikasi database tugas pengganti kuliah. Untuk server 1 itu ada di mungkin perkenalkan nama saya Muhammad Rifki Ramdhani. Ada teman saya Dito Nugroho, lalu ada Karis Hendro Prasetyo dan juga ada Ramadan Hilmi. Lalu untuk langkah pertamanya, mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Untuk host satunya itu ada di Dito dan host 2-nya ada di punya saya. Lalu untuk host satunya mungkin bisa langsung ke tab pertama. Apa step pertama? Hostname sama if config. Nah, udah. Terus Nah, lalu ini ada nih hostname sama IP-nya. Next. untuk di server kedua juga akan melakukan hal yang sama, yaitu hostname-nya ini, dan juga untuk IP-nya itu sendiri, yaitu yang ini. Maka kita akan lanjut ke step selanjutnya, yaitu di host 1 ketik sudo systemctl status MySQL. Nah, di sini udah kelihatan servernya itu udah running, udah aktif. Oke. Untuk host 2 juga, dan di sini juga terlihat bahwa server MySQL-nya sudah running. Lalu kita lanjut untuk masuk ke dalam MySQL-nya. Untuk host 1 dan host 2 kita langsung sama-sama mengetik MySQL root p sudo. Apakah sudah host 1? Udah. Oke, berarti tampilannya sekarang sudah di MySQL. Lalu Ya, udah. selanjutnya adalah langkah selanjutnya yaitu kita membuat membuat user. Bentar guys. Gua lupa. Stepnya apa deh selanjutnya, Dit? Itu yang sesuai di video. Iya, Cok, lupa, Cok. Sambil lihat nggak apa-apa. Ini katanya kata ntar. Gak usah di-cut dah. No Weh, cut. kocak. Oh, sudah UFO status, Cok. Oh iya. Terus abis itu yang Vim. Itu mau Sudo ke UFP apa lagi? status. Sabar. Yang Vim apa, Cok? Cut. Sabar. Sudo Vim etc mysql.com .d /mysql di bacaan. Ntar pas udah UFO status dijelasin, Dit, yang di allow harus ada ini. Ngulang kan? Oke. Enggak, ntar dikat.
Usah dik, sambung-sambungin aja. Ayo sudah WFW ya. Sudah UFW status, ya. Dihitung. Sudah UFW statusnya itu masuk ke MySQL apa enggak sih? Enggak, di luar. Berarti quit dulu ya? Iya, udah nggak apa-apa. Ntar tinggal di-cut aja gak sih? Harusnya kan tadi kan dari awal kan apa namanya? Bikin hostname, habis hostname WFW status dulu. Habis itu Iya. baru yang root itu. Nggak apa sih sebenarnya? Tinggal ditambahin, oh ya sebelumnya Malah, ya. ini bla bla bla. Iya. Sudah UFW status. Oh ya. Oke, terus terus Vim baru urut, Cok. Oh, Ayo restart gimana nih? MySQL. Sabar. Oke. Dah, apal gua. Ayo, UFW status Ayo, dulu, Dit. Lanjut ya. udah. Oke, selanjutnya mungkin kita akan mengetik sudo UFW status. Mungkin di host 1. Nah, di sini udah diketik nih tadi sudo WFW status. Nah, di sini kita harus aktifin yaitu yang port 444 4567. Ulang. Salah. 4444 enggak anjing. Kagak ngapa. Ulang Rick. Ya, Oke, mungkin untuk selanjutnya kita akan mengetik sudo UFW status. Untuk host 1 nah mungkin di sini kita aktifin yang 4567, kemudian 4568 sama yang 3306. oke. Lalu untuk yang host 2 juga sama. Di sini ada 3306, 4567 dan ada 4568. Lalu setelah ini langkah selanjutnya yaitu mungkin untuk host 1 bisa diketik yang bagian Vim itu. Oke. Baru masuk, guys. Aku baru masuk, nggak tahu. Rick, kosong Rick. Lagi record tuh. Hah? Kosong. Wih, kok kosong tuh? Salah kali lu, komen lu. Hah? Salah Udah. Salah, Dit. Komen lu salah, Dit. Salah di mana? Yang terakhirnya bukan CONF, anjing, CNF doang. Kebiasaan. Rick, ulang Rick. Udah, ketik dulu ya. Sudo Vim Biasaan anjir. etc conf.d mysqld.cnf. Nah, sabar. Ayo, kameramen, siap kameramen. Oke, mungkin selanjutnya bisa diketik yang bagian Vim itu untuk satu. Oke, di sini sudah diketik ya komannya. Langsung aja di enter. Nah, di sini udah muncul. Oke, lalu Nah, di sini tuh ada server ID. Nah, karena di sini ID-nya 1, kemudian di sini ada bind address yaitu alamat IP saya. Kemudian yaitu ada nama hostnya. Next. lalu untuk host 2 juga sama. Di sini bagian setelah MySQLD ini kita menginput kode dari Google. Lalu ada server ID-nya, di sini ada server ID-nya 2. Bind address-nya yaitu IP saya, dan juga untuk report host-nya ini nama host dari hostname saya tadi di awal tadi. Lalu setelah ini kita keluar dengan mungkin untuk host 1 kita langsung keluar saja. Oke, langsung keluar. Nah, sudah. Itu juga udah di-save. Next. Bentar, itu nggak bisa, Dit?
Lu escape dulu, ini aja langsung shift shift titik Oke, dua udah, X. udah. Oke, selanjutnya langkah selanjutnya mungkin kita bisa merestart MySQL kita. Untuk host 1 juga sama-sama kita restart. Sudo apa ya? Restartnya, Dit? Sudo system ctl restart MySQL. Oke, ulang Dit. Ya udah gue udah restart ya, lu ulang ngomong. Oke, mungkin langkah selanjutnya kita bisa merestart MySQL server kita. Oke. MySQL. Nah, di sini saya sudah merestartnya. Untuk host 2 bagaimana? Lalu langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam MySQL-nya dengan mengetik sudo root p. Oke. Rick, ini apa Rick? Mohon maaf, kesalahan. Sudo MySQL terlebih dahulu. Ulang. Sesat. Langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam MySQL-nya setelah kita merestart tadi, yaitu dengan mengetik sudo MySQL root lalu p. Oke. Lalu di sini kita masukkan password seperti biasa. Dah. Lalu kita sudah masuk ke dalam MySQL kita. Oke, next. Lalu langkah selanjutnya adalah kita membuat user. Kita membuat user mungkin untuk host 1. Lu udah buka Firefox belum, Dit? Udah. Udah. Yang kode tadi udah. Bentar, mana? Sabar. Notepad-nya hilang. Yang kode tadi enggak, yang di totatca.com itu loh. Udah kalau itu. Tapi nanti masukin lagi enggak sih? Yang pakai notepad? Iya, itu nanti aja. Itu masukin tapi nanti. Udah. Oke. Lalu udah kah? Udah. Oke, baik. Lalu setelah kita masuk ke MySQL-nya, langkah selanjutnya yaitu kita membuat user dari akun kita. Yaitu ada di Google untuk kodenya. Oke, langsung aja create user. Nah, untuk user 1 ini namanya itu Dito biasa. Kemudian passwordnya Dito 1. Rick, error Rick. Sama coy, gue juga. Kok gak bisa sih? Apa langsung aja ya? Apa langsung aja kita ngasih tahu, kita munculin langsung tuh Rick, apa yang terakhiran tadi tuh, terus kita jelasin kalau kita udah ngikutin kode yang di atas. Lu masih ada gak inian apa sih Komen yang sebelumnya? Kan udah keluar tadi. Walau kok nggak bisa ya? Apa harus beda nama usernya? Sabar. Oh, gue bisa nih. Lu udah tadi? Bisa tadi? Sabar. Control L aja dulu. Passwordnya skill 5. Udah, Dit. Baru gue coba buat.
Nah, udah. Oke, bentar. Coba. Oke, langkah selanjutnya yaitu kita setelah masuk ke dalam MySQL-nya, kita membuat user. Untuk host 1 mungkin bisa dibuat usernya terlebih dahulu. Oke, di sini udah terbuat user dengan nama Ditonuk. Lalu untuk host 2 juga saya membuat user dengan nama Rifki 2. Next. Sebentar. Oke. Lalu langkah selanjutnya yaitu kita membuat alter user. Membuat alter user dari user yang telah kita buat tadi. Sebentar. Ada kesalahan command. Wait. Udah. Sampai mana lo? Udah sampai alter user. Oke, bentar. Oke, langkah selanjutnya setelah kita membuat user, langkah selanjutnya itu kita membuat alter user. Untuk alter usernya sama seperti dengan user yang telah kita buat tadi. Lalu untuk ketika keduanya sudah, langkah selanjutnya adalah kita akan membuat replikasi untuk user yang tadi. Apakah sudah? Satu. Bentar, lagi ditulis. Sudah. Oke, baik. Lalu setelah kita membuat grand application ini, kita akan mengetikkan di terminalnya yaitu flash privilege. Setelah itu kita enter. Oke, sudah. Lalu setelah flash privilege ini, kita akan mengetikkan start slave, lalu enter. Lalu kita akan mengetikkan status master bentar. Gue lupa dit apa ya? Apa? Yang status master itu, Cok. Yang kita buat ngecek itunya. So, ya kan? Show status master ya? Show status master. Status ya? Setelahnya. Show slave status slash G. Ya, enggak, itu mah yang setelah kita konekin. Ini kita ngelihat bin-binnya itu loh. Show master status kali ya? Iya. Oke. Oke, lanjut, sabar. Oke, baik. Lalu setelah kita start slave, kita selanjutnya mengetik show
show master status titik koma. Gak bisa salah. Bener coy. Lu salah. Tuh gue keluarnya gini. Show master status titik koma. Iya sama-sama. Betul, bener. Oh iya bener sama aja beda bentukan. Iya, oke, lanjut ulang. Oke, lalu selanjutnya setelah start slave kita akan mengetikkan shows master status. Lalu ini perlu diingat-ingat untuk MySQL bin .05 ini dan juga positionnya 1460 ini, karena nanti akan digunakan. Lalu di sini kita akan mengetikkan stop slave. Lalu setelah stop slave, kita kembali ke kode yang ada di Google itu dengan change master to master. Untuk semua kodenya ini kita ganti menggunakan untuk yang di host 1 menggunakan nama dari host 2 dan juga sebaliknya. Host 2 menggunakan dari yang host 1. Kirim. Lu nggak ada, Dit? Hah? Lu nggak ada? Nggak ada apaan? Yang itunya. Ada. Terus kirim apaan anjing? Ya itu kan kita kan ganti ini kan, ganti namanya sama yang tadi keluar binnya. Nah, mana punya lu? Kabar. Gue foto. Sabar, kita bikin dulu. Oke, di sini kita setelah melakukan show master status tadi, stop slave, kita akan melakukan langkah terakhir, yaitu change master to master host ini. Untuk host 1, nanti untuk IP of master servernya ini diisikan IP host 2. Dan juga nanti sebaliknya untuk host 2 diisikan yang IP host 1. Baik, lalu di sini akan kita isi. Isiannya yang master user isinya yang mana, Rick? Yang bin itu ya? Enggak, master user nama anjing. Oh, nama lo? Iya, Rifki 2. Nama lu siapa? Dito berapa? Ditonuk. Passwordnya? Passwordnya Dito 1. Password lo apaan? Rifki 5. Nah, terus yang bawahnya apa yang bawahnya? Yang log file on? Yang MySQL bin. Udah kah? Sabar, jangan di copy dulu. Jangan di enter dulu. Gue lagi nulis ya 005. Aduh, Copy dulu enter bentar. anjing. Yuk. Oke, lalu setelah kita mengganti untuk IP-nya tadi, kita sesuaikan dengan host 1 dan host 1 juga menyesuaikan dengan host 2, lalu kita enter. Lalu untuk host 1 mungkin bisa mengetik Sebentar. show databases. Rick, sebentar, Rick. Apa? Ini bang. Oh, titik koma gue, salah titik koma gue. Cok, ini kagak bisa dihapus dulu, pasti error, bentar.
Nah, udah, ayo. Oke, bentar, ulang berarti. Oke, lalu setelah kita mengganti untuk IP-nya disesuaikan dengan host lainnya, untuk host 2 menyesuaikan dengan host 1 dan juga sebaliknya. Lalu di sini setelah itu kita enter. Lalu di sini kita bisa mengetikkan, host 1 juga mengetikkan start slave. Lalu kita bisa melihat show slave status. Oke. Oke, di sini terlihat bahwa sudah connect untuk di Tonuk. Untuk host 1. Di sini juga sudah connect. Oke, kita lanjut ke pada membuat database-nya. Untuk host 1 mungkin bisa create database. Apaan, Rick? Sabarin. Mikir dulu nih. Lu buka WA dulu deh, buka WA. Udah tak? Apaan, Rick? Buka WA. Ada apa? Sabar. Nih. Create MLN database. Oh. Pertama create itu ML database, terus use. Udah kan? Terus baru create tables. Anjing, create tables-nya di mana, Cok? Dapat. Gini aja sih, Rick. Nih, gua malu sama-sama udah bikin. Pertama, gue bikin database dulu nih. Habis itu lu kayak bikin juga, terus habis itu gue cek di database gue, jadi kan kelihatannya kan udah connect tuh, ya gak sih? Iya, cuman gue bingung, Cok. Kita bikin sama-samanya tuh gimana? Soalnya kan kita kan sama-sama share screen. Apa sama-sama kita bikin aja? Enggak usah. Gue bikin duluan nih. Dikat gak sih? Mau di-cut kah? Lu ngomong, iya, abis itu di-cut. Kan lu nih langsung cut, abis itu gue bikin ini dulu. Nah, baru record lagi bagian gue. Oke, di sini kita cek apakah database-nya udah masuk. Langsung gue tampilin. Sabi. Gas. Sabar, guys. Berarti. Nah, sekarang bagian lu dulu. Gue berarti yang bikin database-nya. Iya, lu bikin database-nya. Gue bikin database. Kan dicek di gue. Terus untuk host 1, kan gue bilang gini. Di sini saya akan membuat database. Terus gue cut. Baru saya buat database, cut, lanjut ke gue ngecek. Ya, untuk host 1 mungkin bisa dicek apakah database-nya sudah muncul. Tapi setiap itu jangan lupa Ctrl L dulu ya, Cok, biar nggak kelihatan. Iya. Dulu juga dicek dulu awal-awal biar kelihatan pas habis buat. Iya. Yaudah, kita sama-sama show databases dulu aja sekarang nih. Show databases. Udah kah? Udah. Oke. Lalu di sini sudah terlihat untuk host 1, coba bisa disebutkan untuk database-nya apa saja? Di sini database-nya itu ada information schema, MySQL, performance schema, sama SJS. T1 nggak ada, Dit? Hah? T1 nggak ada. T1 apaan? Gak. Coba. Itu lu apa? Ada T1 gitu. Lu punya lu kocak. Iya, makanya sabar. Gue hapus dulu. Ini harus satu jaringan anjir biar bisa ke connect. Jauh-jauhan nggak bisa. Aduh, cara ngapus gimana, Cok? Delete. Database. Oh, alah. Oke.
Udah kan, Dit? Lu udah lihat database-nya kah? Udah. Oke. Ada 4 kan? Oke, lalu mungkin kita bisa melihat untuk database-nya terlebih dahulu. Untuk host 1 mungkin bisa dibacakan. Nah, di sini ada database yang defaultnya ketika dibuat, yaitu ada information schema, MySQL, kemudian ada performance schema dan SJS. Lalu untuk di host 2 juga sama seperti yang disebutkan host 1. Oke, berarti mungkin di sini saya akan membuat database, yaitu create database, namanya adalah MLN database. Oke, cut. Bikin Dit. Oke. Memanipulasi, guys. Ini sampai ini aja gak sih, sampai kelihatan database-nya? Apa sampai tabel-tabelnya? Hah, maksudnya? Kan bisa juga sampai tabel-tabelnya. Sampai database saya kali ya? Ya, sampai database saya, tabel-tabelnya nggak usah diliatin. Ya udahlah. Ya elah gak bisa di copy ya, lu inget gue goblok. Coba lihat di HP. Create MLN database. Nah ini error, Ctrl L dulu. Sebentar buat tabel-tabelnya tuh. Bentar. Kok gue nggak bisa? Create database MLN database. Oh, salah. Create database MLN database. Udah gini kan? doang, nggak usah isinya. Ctrl L dulu. Udah. Oke. Udah kah? Tahap terakhir. Selesai harusnya. Oke, bentar. Lo oper ke gue nanti. Ya. Cara ngeliatnya gimana liatnya? So databases. Oke, mungkin untuk di host 1 bisa dicek terlebih dahulu apakah sudah masuk untuk database-nya lewat show database. Oke, saya cek dulu. Oh, di sini udah masuk, yaitu ada MLN database. Oke. Lalu langkah selanjutnya mungkin host 1 bisa membuat sebelumnya kita gunakan dulu MLN database ini. Dari use MLN database, Dit. Udah. Oke. Ctrl L udah. Udah. Oke. Selanjutnya dari host 1 mungkin bisa membuat tabel-tabel MLN sesuai dengan tugas kita. Oke. Sebentar. Bentar, ini anjing nulis manualan, Rick. Enggak. Kita copy bisa, Cok. Atau enggak buka WA web. Ya Allah. Ke web WhatsApp, Cok. Di Mozilla kita, di Firefox-nya. Terus ntar copy ke Notepad. Atau enggak langsung dari WA aja, nggak apa-apa. Setan. Sampai mana nih? Sampai semua tabel apa nggak usah, anjing? Semua tabel. Ntar insertnya baru gua. Cok, mana kagak keluar scan-nya, QR-nya anjing, ngawet. Sabar, lama.
Nah, tuh. Bentar. Udah tak aman tak? Kopi di itu dulu lu aja cok biar aman cok. Iya. Udah dit. Sabar lama ini ngemot. Yang strip 2-nya nggak usah dipakai dit, langsung ke create tabelnya. Ke komen doang itu. Lama banget loadingnya. Gua ini dulu dah. Ya Allah, ngeklik read more aja kagak bisa, Cok. Tapi jangan kirim pesan lu, nge-lag anjing. Iya. Yeah. Udah bikin nih cok. Ntar gua show anjing, show tables. Ya Allah, ini kok gak bisa di copy anjing. Control C, control C aja bisa kalau dari WA. Terus baru di terminalnya pakai manual. Sumpah nge-lag Patrick. Ya Allah. Anjing satu per kagak gerak. Dit banget. Dit. Satu-satu aja dit, create Gue table pindahin ke pelanggan notepad dulu. dulu biar gampang anjing. Yeah. Ya Allah. Gak bisa di scrolling anjing. Nah. Ini kok masih ke blok cok, pengen gue blok ulang anjing. Ya Allah. Itu lo refresh kayak sih dit. Ngebug anjing. Lag banget nih. Itu lo Sesat anjing. banget anjing. Loh, gak bisa refresh cok. Ya Allah sih. Entot malah ke refresh anjing. Sumpah. Terus naikin sih dit. Gak bisa Rick. Bisa di pengaturan. Nanti Ntar lu nggak mau usah. gua keluar dulu anjing. Iya nggak usah. Kelamaan. Ya elah sesat cowok yang code in this video gue yang sudah menemuin.
Ini bisa Ctrl C nih. Bisa. Nah, ini loh. Atau Dit, bikinnya Dit. Bikin tabel ya, Iya. satu-satu. Heeh. Bentar. Udah kah? Sabar lagi di copy. Enggak ya. Gua ngomong dulu. Oke. Oke. Sabar. Gua Ctrl L. Oke, mungkin selanjutnya dari host 1 bisa membuat tabel. Nah, oke, di sini kita buat ada tabel MLN pelanggan, yaitu ada isinya ID pelanggan sebagai primary key, kemudian ada nama, alamat, kota, dan kode pos. Oke, tabel pertama sudah dibuat. Nah, kemudian lanjut ke tabel kedua. Di sini yaitu kita buat ada tabel MLN produk, yaitu ada ID produk sebagai primary key, kemudian ada nama produk. Kemudian lanjut ke tabel ketiga. Nah, untuk tabel ketiga yaitu tabel MLN faktur, yang isinya itu ada ID faktur sebagai primary key, kemudian ada tanggal faktur, tanggal jatuh tempo, ID pelanggan, kemudian ID pelanggan di sini sebagai foreign key. Kita buat langsung. Nah, kita buat tabel keempat. Nah, untuk tabel keempat sendiri itu isinya ada ID, tabel keempat ini itu MLN faktur detail. Isinya itu ada ID faktur, ID produk, kuantitas, harga desimal, diskon desimal. Kemudian untuk primary key-nya itu ada ID faktur dan ID produk. Kemudian foreign key-nya itu ada ID faktur dan ID produk. Kemudian kita ke tabel yang terakhir, tabel kelima. Oke, di sini tabel kelima itu ada tabel pembayaran yang isinya ID faktur sebagai primary key, kemudian tanggal pembayaran, referensi, jumlah, dan foreign key-nya itu ID faktur. Oke, ini kita sudah buat semua tabelnya, kemudian saya serahkan ke host 2. Oke. Setelah host 1 membuat tabel, mungkin di sini saya bisa melihat terlebih dahulu untuk tablesnya apakah sudah masuk. Untuk host 1 juga mungkin bisa mengetikkan show tables biar kita sama-sama bisa melihat. Di sini saya akan membacakan untuk tablesnya. Ada MLN faktur, MLN faktur detail, MLN pelanggan, MLN pembayaran, dan MLN produk. Apakah benar? Oh iya, benar, sudah benar. Ada 5. Oke. Lalu setelah ini saya akan membuat insert, mendelete, dan juga itu saja, menginsert dan mendelete sesuai dengan tugas yang diberikan. Cut. Oke. Itu langsung yang insert into MLN pelanggan yang gua forward. Sabar. Ya Allah, nge-lag lagi anjing. Sampai bawah ya, sampai delete. Refresh dulu.
Begitu semuanya tadi langsung di copy. Yang mana? Oh, ini. Lu masukinnya yang pertama-tama yang insert into dulu, yang update-nya nanti dulu. Insert into. Langsung tiga-tiganya apa satu-satu? Satu-satu. Oke. Satu-satu tapi langsung semuanya. Baru ntar kalau udah sampai ketiga itu lanjut gua. Ayo. Udah. Ayo guys. Sampai insert yang ketiga udah. Ini gue satu-satu kan sambil di record. Apa Enggak. langsung? Ntar pokoknya lu insert sampai ketiga dulu, baru ntar gue yang satu-satunya itu gue. Maksudnya? Insert. Pokoknya lu insert intunya sampai yang ketiga itu loh, sampai yang Rifki. Oh, gue insert sekarang ya. Iya, insertnya sekarang. Lu dulu baru ntar pas gua, jadi ntar pas disuruh show bintang itu dia langsung. Memanipulasi. Nah, cara ngeliatnya apa? Cara ngeliatnya? Udah. Cara ngeliatnya gimana cara ngeliatnya? Select bintang from MLM pelanggan. Oh, oke. Udah kah? Udah. Oke. Ctrl L dulu, Ctrl L. Sabar. Ulang. Ctrl L dulu, udah. Ini harus di ini dulu, anjing error. Coba dulu, Bah. Tipu anjing. Select bintang. Ya Select Allah, bintang from. Select bintang from MLM pelanggan, spasi MLM pelanggan. Titik koma. Nah, enter. Gak bisa, Rik, nge-lag, kabar. Hah? Kok nggak eksis, Cok? Kabar. Emang database-nya apa, anjing? MLM pelanggan, kan? Hah? Nge-lag banget, anjing. Not exist, Cok. Coba ada yang salah nih. Gue harus tutup WA web, udah berat anjing. Anjing gak bisa dipencet. Gue gak bisa dipencet. Oh iya, nggak bisa di select bintang from. Show bintang kah? Tapi select bintang from nggak sih? Gue nge-lag banget, boy.
Skill Oh, gue kayaknya. nggak bisa gerak. Ya Allah, Dit. Ulang dah, ulang. Sabar, sabar. Jangan dikasih dulu, Dit. Gak gerak kah? Nggak bisa dipencet anjing. Gara-gara WhatsApp web, Cok. Ya Allah. Ulang sih Rick ini Rick. Loh, maksudnya ulang ini doang kan udah masuk kan database-nya kan tinggal Udah. nge-show doang harusnya. Iya. Ulang deh, ulang. Lalu kalau mau iniin record lagi, ntar dulu Riz bisa di pause dulu. Haris ada nggak sih, Riz? Tidur anjing dia nih, gak record. Ngomong sendiri kita Rick. Wih, Ditinggal anjing. Cok ditinggal, Cok. Oi, Lu di mana, Riz? Lu kemana, anjing? lu lagi latihan udah tah? Coba laptop lu aman gak, Riz? Masihan, Riz? Ada. Aman, masih nge-record, tak? Masih record kan? Iya, sejam. Ini dikit lagi nih lu nih. Oke. Dit, kata gue di-upgrade dulu, guys. Itu tadi, Dit, harusnya. Nah ini terakhir. Maksudnya ada update-update, nggak harus itu, ntar manualnya. Ntar gue bacain. Udah satu doang. Ubuntu. Oke, bener. Nah tadi Langsung masuk ke apaan? SQL, Dit. MySQL, sudo MySQL u min u root min p. Nah, Lah. show bintang from MLN pelanggan. MLN P-nya gede. Select, maksudnya select. Bintang from MLN P pelanggan. Nah, titik koma. Error. Aduh, lu belum use database dulu, use database dulu. Belum lu pakai database-nya. Keulang kayaknya. Gimana? MLN database. Use database MLN database. Langsung use MLN database. Kecil semua. Ya. Database change. Nah, select bintang from MLN pelanggan itu. Select. Aduh anjing kebiasaan banget gua kagak. Ctrl Z. Kalau Z mah balik. Lah.
Nah, udah nih. Select Apa bintang tadi? from. Ternyata ya. Select bintang from MLN database. MLN pelanggan. P-nya gede. Titik koma. Nah, Nah, udah nih. nah. Ya, Ctrl L. Dah, ya. Oke, baik, lanjut. Lalu langkah selanjutnya saya di sini akan menginsert data untuk masing-masing untuk tabel MLN pelanggan maksudnya. Lalu untuk yang pertama mohon maaf ini tinggal untuk data kedua yaitu ini dengan nama Dito. Dan ini untuk data ketiga. Oke. Lalu di sini untuk melihat datanya select bintang from MLN pelanggan. Oke, di sini datanya sudah masuk. Mungkin untuk host 1 bisa dicek juga untuk tabel MLN pelanggan. Oke, saya cek dulu. Oke, di sini datanya udah masuk, ada 3 di tabel MLN pelanggan. Oke, baik. Lalu langkah selanjutnya, cut. Oke, sekarang update nih. Bagian lu itu apa gua? Bebas sih. Lu gue diktein dulu nih. Ya udah. Update MLN pelanggan. Hah? Update. Spasi MLN pelanggan. Pelanggan gede itu, ya. Terus set. Spasi set. Save. Set. 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 Alamat hanya gede. Alamat hanya gede. Sama dengan kutip 1 Jalan JL titik Merak. J-nya gede. J sama M-nya gede. JL 10 spasi 10. Terus kutip 1. Dah. Terus koma. Kota K-nya gede. Kota sama dengan kutip Surabaya. Kutip. Dah. Where. Kecil apa gede? Sama ID pelanggan, ID sama P-nya gede. IDP pelanggan sama dengan 2 titik koma. Udah, enter ya. Enter. Oke. Nah, udah. Sebar. Ctrl L dulu, Ctrl L. Terus show ke tadi. Ya, nanti dulu. Oke, lalu langkah selanjutnya saya akan membuat update untuk MLN pelanggan, di mana saya membuat alamatnya menjadi Jalan Merak 10 dan Kota Surabaya untuk ID pelanggan nomor 2. Lalu di sini saya enter dan
Ini di sini kita cek lagi untuk select bintang from MLN pelanggan, apakah sudah terganti. Untuk host 1 bisa dicek terlebih dahulu. Oke, sebentar. Oh, di sini untuk yang ID pelanggan 2 sudah terganti alamat dan kotanya menjadi Jalan Merak dan Surabaya. Oke. Berarti sudah berhasil, maka lanjut untuk selanjutnya yaitu cut. Ini Dit, tulis lagi Dit. Delete from MLN pelanggan gede terus where where ID pelanggan gede sama dengan apa? 3 Dengan titik 3 titik koma. ya. Udah. Bentar. Dah. Oke. Udah. Sip, sabar. Oke, setelah update, lalu yang terakhir adalah delete. Di sini saya mengambil dari tabel MLN pelanggan lagi, dan saya akan menghapus untuk pelanggan nomor 3 dengan ID pelanggan nomor 3. Oke, lalu di sini kita akan melihat apakah perubahannya sudah terjadi. Mungkin host 1 bisa melihat perubahannya. Oke. Gimana, apakah Bentar. Salah command. select bintang from? Oke, di sini untuk ID pelanggan yang nomor 3 sudah terhapus. Oke. Di sini juga sudah sesuai dengan yang saya masukkan tadi, dan setelah saya munculkan juga sudah terhapus. Oke. Baik. Di sini saya akan menghentikan share screen-nya. Dit, share screen-nya, Dit. Oke. Pause, Dit. Udah. Oke, baik. Mungkin sekian saja demo mengenai replika database dari kelompok 5 kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, selesai guys. Tinggal diedit sama si Idris. Diedit, Cok. Udah lah, capek banget gila. Mana Udah Karis, tinggal Cok? bilang itu. Aku nggak tahu apa-apa, weh. Gimana, weh? Aman. Ini kita manipulasi, Ram. Error soalnya. Kalau connect harus harus di satu jaringan. Kita nggak bisa connect. Udah Riz. End Riz. Udah. Itu tinggal lu cut doang tuh.